Memasuki bulan ketiga tahun ini, pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor beras dengan alokasi sebesar 1 hingga 1,5 juta ton. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, impor beras ini untuk menjaga cadangan beras nasional hingga akhir tahun. Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 sampai 1,5, di mana tentu menghadapi Lebaran ini menjadi catatan agar ketersediaan dan harga itu betul-betul tersedia untuk masyarakat. Pedagang Pasar Induk Cipinang meminta pemerintah lebih berhati-hati membuka impor beras, mengingat saat ini pasokan beras di Pasar Induk Cipinang masih aman hingga Lebaran. Kalau untuk stok di Pasar Induk itu tidak lebih kurang 40.000 ton setiap hari itu pasti ada. Sebenarnya saat sekarang ini kita nggak perlu sanksi. Untuk puasa Lebaran yang akan datang kita udah dijamin. Kita tidak perlu ragu, stok kita punya cukup semuanya. Dan Bulog sendiri, Dolog sendiri juga masih punya stok. Kita boleh impor di saat kita perlu. Dan kita tidak boleh impor di saat kita lagi panen. Ini kan posisi kita lagi panen. Kok kenapa kita harus impor? Hal senada disampaikan ekonom Indef Mirah Midadan. Menurutnya, bulan Maret hingga Mei masuk masa panen. Bila kebijakan impor dibuat, tentu akan menekan harga di pasaran dan menciderai petani lokal. Jika pada masa panen yang seharusnya mereka mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, ternyata pemerintah tidak mendukung mereka, ternyata pemerintah melakukan impor. Nah, ini tentu akan melukai hati para petani kita. Terlalu banyak dampak yang bisa diberikan kepada petani dan juga dampak kepada pasar juga. Nanti jadinya harganya juga di pasar jadi tidak terkendali ketika impornya dilakukan di waktu yang tidak tepat. Kebutuhan beras tahun ini diperkirakan naik karena adanya pemberian bantuan sosial dalam program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM korban bencana hingga COVID-19. Namun data Badan Pusat Statistik menyebutkan produksi beras Januari hingga April diproyeksi lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Lalu kenapa kita harus impor beras? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Saya Brigita Manohara yang menemani Anda. Ketika di tahun 2020 kemarin, impor beras yang dilakukan oleh negeri ini sebesar 440 ribuan ton. Ternyata di tahun 2021 ini ada yang mengejutkan. Ketika jelang panen raya, kita harus impor hingga 1 juta ton. Ini mengejutkan karena negeri kita adalah negeri agraris dan diharapkan memang kita bisa mulai berswasembada, tetapi justru malah impor naik lagi. Untuk itulah Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema mengenai ironi negara agraris, kenapa impor beras. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio dan 2 orang yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang ada di studio bersama saya. Yang pertama ada Pak Sutarto Alimuso yang merupakan Kepala Bulog di periode 2009-2014. Pak Tarto sehat? Alhamdulillah. Sudah vaksin ya Pak? Sudah vaksin pertama. Alhamdulillah. Makanya lebih seger. Dan terima kasih sudah bertahan untuk bisa sharing dengan kita berkaitan mengenai tema pada malam hari ini. Berikutnya ada Guru Besar IPB, Pak Firdaus. Sehat Pak? Alhamdulillah Mbak Ono. Nanti kita coba tanya ulasan dari Pak Firdaus nih, kenapa kok kita masih harus impor dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Dan saya sapa yang terhubung melalui video conference. Yang pertama ada Deputi Kemenko Perekonomian, Ibu Musdalifah Mahmud. Bu Musdalifah, selamat malam. Dan tentunya ada Pak Bayu Krisnamurti yang merupakan Wamendak periode 2011-2014 dan juga Ketua Tim Ahli Kementerian Perdagangan. Pak Bayu, selamat malam. Malam, selamat malam. Sehat Pak Bayu? Alhamdulillah. Terima kasih Tapi Bapak. kalau tidurnya telat begini bisa nggak sehat besok? Tapi masih sehat karena stoknya aman ya Pak ya. Saya sebelum ke Bapak dan juga Ibu, ini saya ke Pak Firdaus dulu yang kenceng. IPB ini bilang bahwa seharusnya nggak impor. Sebelum nanti saya tanya ke alasannya ke pemerintah. Silakan Pak Firdaus. Ya Mbak, jadi terkait dengan impor beras ini ya, rencana impor beras, sebetulnya kita bisa memahami ya bahwa sumber pengadaan pangan itu ada 3. Yang pertama adalah dari produksi dalam negeri, kemudian yang kedua cadangan pangan nasional, dan yang ketiga adalah impor.
Ini pun juga dinyatakan secara tegas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, tetapi tentu saja kebijakan impor beras ini harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Mengapa demikian? Karena ada beberapa data, terutama dari Badan Pusat Statistik, kelihatannya untuk kebutuhan kita pada tahun 2021 ini sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri. Baik untuk kebutuhan yang nanti akan digunakan untuk konsumsi ataupun juga untuk cadangan pangan. Kira-kira begitu, Mbak. Harusnya cukup ya Pak ya? Harusnya cukup karena berdasarkan dari rilis BPS di awal Maret ini bahwa dibandingkan bahkan dengan subround yang sama pada tahun 2020 itu ada peningkatan ya produksi. Kemudian juga diperkirakan sampai Januari hingga April 2021 itu ada produksi sekitar 14 juta. Ya, kemudian ada cadangan sebesar 4,6 juta ton beras kita. Jadi sebenarnya cadangan dan yang akan diserap pun cukup kalau dari hitungan-hitungan teman-teman di IPB ya Pak ya. Tidak semestinya impornya sedemikian besar. Betul. Karena mengalami peningkatan sejak dibandingkan 2020 kemarin ya. Iya. Dan Sebetulnya bukan hitungan IPB Mbak, tapi ini adalah rilis resmi dari Badan BPS. Pusat Statistik kita ya, BPS. Pak Starto, ini teman-teman penggilingan padi memang serapannya rendah. Padi petani ini. Begini, saya tentunya melihat atas dasar laporan anggota kami yang ada di lapangan. 3 minggu yang lalu saya pun sudah menyampaikan hal yang ini, yang akan saya sampaikan ini kepada Pak Menteri Perdagangan maupun Pak Menteri Pertanian. Apa yang terjadi di lapangan bahwa saat ini mulai 3 minggu yang lalu terjadi penurunan harga gabah dan beras di tingkat petani. Kenapa? Nah, ini kita hubungkan lagi dengan data dari BPS bahwa memang bulan Februari yang lalu itu kita sudah surplus. Kemudian mulai bulan Maret ini sampai dengan April nanti itu akan panen raya. Bahkan menurut data yang dirilis oleh BPS itu akan mencapai selama 4 bulan ini lebih dari 14 juta ton. Artinya apa? Artinya di lapangan nanti akan terjadi surplus kurang lebih 4 juta ton. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya tekanan terhadap harga di lapangan. Di samping tentunya faktor lain mungkin ada, misalnya karena kualitas dan sebagainya. Nah, kasus-kasus ini sudah terjadi dan ini akan makin turun apabila pemerintah tidak segera mengatasi dengan melakukan pembelian pengadaan dalam negeri secara intens. Karena pengalaman selama puluhan tahun itu memang bulan Maret, April, Mei, Juni sampai Agustus itu adalah bulan-bulan untuk penyerapan produksi dalam negeri. Nah, persoalannya adalah siapa yang akan menjadi korban? Yang menjadi korban kalau tidak diserap, ini yang pertama pasti petaninya sendiri. Yang kedua, penggilingan padi kecil. Karena penggilingan padi kecil yang jumlahnya 94% dari penggilingan padi yang ada di Indonesia, ini tidak punya outlet. Mau dijual kemana, mau dipasarkan kemana. Nah, salah satunya dari yang 4 juta itu, surplus itu logikanya memang harus diserap oleh pemerintah, sebagian. Tidak seluruhnya. Melalui Perum Bulog. Melalui, ya itu terserah pemerintah mau menugaskan BUMN yang mana. Sehingga itu harapan teman-teman di lapangan, itulah yang menjadi cadangan beras pemerintah. Jadi mungkin belum perlu impor sekarang. Jadi itu yang harapan teman-teman di lapangan. Berarti anggota di asosiasi sudah sangat mengeluhkan ketika rencana ini sudah mulai bergulir, keresahan itu makin menguat dengan kondisi yang akan panen raya. Ya, soalnya jangan sampai nanti kenapa ini harga jatuh, jangan sampai seolah-olah ini ulah dari para penggilingan padi. Karena menekan petani, padahal
kemampuan penggilingan padi ini kan terbatas. Ya. Kalau kecil itu paling-paling dia bisa menyimpan sekitar 1 ton. Kalau yang sedang itu kira-kira sekitar 50 sampai 100 ton. Tapi kalau yang besar itu bisa sampai 1.000 ton. Hari-hari ini di Jawa Timur saja itu menurut laporan dari teman-teman saya di Jawa Timur diperkirakan ada lebih dari 870.000 ton berada di gudang penggilingan padi. Nah, belum nanti yang dari Jawa Tengah, Jogja, kemudian dari Sulawesi Selatan, dari Aceh, dari Sumatera Selatan. Ini akan jumlahnya saya kira cukup besar. Nah, ini yang tentunya mereka kan tidak mungkin akan menyerap semua. Ya. Karena ini cost of money-nya berapa gitu loh. Nah, itulah tentunya dihubungkan dengan undang-undang, itulah tugas pemerintah untuk mengamankan harga itu. Jadi sebenarnya akan ada surplus stok, tetapi jumlah impornya justru lebih besar. Apa kemudian alasan keluar angka 1 juta itu dan peruntukannya seperti apa? Bagaimana pula cara mengamankan agar petani ini tidak kemudian menjadi korban? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Nih kita langsung tanya dulu deh ke Kementerian Perdagangan Pak Bayu. Nih kan tentu kita terkejut nih dari teman-teman petani pun termasuk penggilingan padi terkejut karena angkanya 1 juta naik lagi dibandingkan dengan tahun lalu. Sebelum nanti saya juga ke Bu Mus pertimbangannya seperti apa, tapi saya coba tanya dulu ke Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. 1 juta itu kan apa sudah terrealisasi? Kan belum. Ya. Tahun 2018 Bulog pernah diberikan izin sampai 500.000 pada waktu itu. Dan tidak ada realisasi sama sekali, sampai akhir tahun nggak impor sama sekali. Nah, jadi memang pemerintah harus begitu. Sejak zaman Pak Tarto ada 3 kriteria yang selalu dipegang. Bahkan sebelum Pak Tarto pun sudah 3 itu. 1, angka ramalan atau angka perkiraan produksi dari BPS. 2, stok Bulog. 3, harga atau catatan harga di pasar. Alhamdulillah BPS memperkirakan produksi tahun ini lebih baik daripada tahun 2020. Itu kabar gembira yang melegakan. Tapi nggak cukup hanya itu, karena dari angka ramalan, namanya juga ramalan dan perakiraan. Dan itu kan kata-kata yang dipakai adalah harusnya. Yang kedua adalah stok. Nah, stok ini yang tampaknya sekarang betul-betul harus sangat kita perhatikan karena stok di Bulog kurang lebih 800 sampai 900.000 ton. Tapi di dalamnya katanya menurut laporan Bulog sendiri sudah ada beras turun mutu yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak mungkin jangan-jangan itu sudah tidak layak dikonsumsi manusia. Sudah seperti itu, pemerintah sedang merancang program untuk melakukan bansos dalam rangka membantu mereka yang menghadapi masalah karena COVID. Jadi akan ada kebutuhan pengeluaran stok yang besar dari Bulog karena memang menjalankan program pemerintah. Harga, ini tadi Pak Tarto sendiri mengatakan 3 minggu yang lalu baru harga mulai turun. Sebelumnya Bulog mau mengadakan pengadaan atau melakukan pembelian tidak bisa karena harganya masih lebih tinggi daripada HPP-nya, daripada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Dan bukan hanya sekedar harga, tapi juga kualitas gabah itu beberapa tempat, tidak semua, kita akui, kita lihat datanya, beberapa tempat itu tidak sesuai dengan standar. Dan kalau itu dilakukan pembelian oleh Bulog, nanti Bulognya menghadapi masalah gitu. Dan di harga beras, sampai dengan hari ini atau katakanlah kemarin, itu masih ada beberapa tempat yang cenderung naik. Kalau kita lihat Indonesia yang luas, saya bisa sebut beberapa provinsi seperti misalnya Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan mungkin juga Bali, itu stoknya relatif, stok yang dimiliki Bulog ya, itu relatif rendah kondisinya. Ya. Jadi saya kira kebijakan untuk membuka atau menyatakan bahwa kita akan mengimpor 1 juta itu dengan doa sekuat tenaga, semoga tidak usah terrealisasi.
Bulog harus kerja keras untuk bisa melakukan pengadaan dari dalam negeri, mengisi stok-stoknya, sehingga kemudian sampai dengan perhitungan, kita masih panjang nih, masih 9 bulan. Dan kita akan melewati masa-masa paceklik juga nanti di bulan-bulan yang akan datang. Jadi dengan kondisi seperti itu bisa saja kemudian impornya baru dilakukan pada saat paceklik. Ya. Dan mungkin juga jumlahnya tidak sampai 1 juta kalau stoknya ternyata di Bulog diperhitungkan, ya, sampai akhir tahun kira-kira kita akan selalu punya steady sampai 1,5 juta ton. Jadi, dan Indonesia ini kan sudah melewati masa seperti hal semacam ini sudah berpuluh tahun gitu. Kita punya pengalaman yang panjang lah. Tetapi memutuskan dari awal itu bahwa kita kira-kira akan melakukan importasi sebanyak itu untuk iron stock, itu menurut saya hal yang wajar saja. Lagi-lagi saya katakan tadi bahwa ini kita harapkan tidak perlu gitu. Ya. Tetapi kalau memang perlu ya harus dilakukan. Jadi ini sebenarnya masih rencana, tetapi ketika sudah mencuat ke permukaan dan menjadi pembahasan, ada kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri dan bahkan bisa menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diperlukan di pasar. Dan ini tentu saja akan mengganggu kondisi di lapangan. Nah, catatan dari Kemenko Perekonomian sampai sejauh ini seperti apa, Bu Musdalifah? Kondisi di lapangan dan catatan dari Kemenko Perekonomian sampai sejauh ini. Ibu, Bu Musdalifah masih mendengar suara saya, Bu? Sepertinya ada kendala teknis dari Bu Musdalifah, masih belum tersambung audionya. Kita akan coba sambungkan kembali. Tapi sambil menyambung ke Bu Musdalifah, saya coba tanya terlebih dahulu kepada Pak Firdaus. Ini kan masih rencana ya, tetapi pasar sudah menimbulkan respon yang tidak mengenakan. Setelah tadi Pak Tarto juga sampaikan ada keresahan tersendiri di level petani, termasuk juga penggilingan padi kecil. Catatan teman-teman seperti apa, Pak? Ya Mbak, jadi kalau agak lebih teoritis ya, dari sisi ekonomi pertanian, beras ini kan dari sisi permintaan dia memang inelastis karena dia permintaan barang pokok. Kemudian dari sisi penawaran ya juga sangat inelastis. Nah, dengan kondisi kedua yang sifatnya ini dari sisi penawaran dan permintaan inelastis, maka pengaruh dari jumlah ya terhadap harga itu sangat tinggi sekali. Ya. Nah, pengaruh jumlah ini bisa dari jumlah yang memang real tersedia atau terpasok di pasar, atau juga yang sifatnya mungkin lebih kepada market sentiment atau sentimen pasar. Nah, tentu saja meskipun tadi disampaikan oleh Pak Bayu, ini rencana yang kalau kita berdoa bisa saja ini tidak terwujud begitu ya sampai akhir tahun pada saat produksi kita baik. Tetapi tadi dengan kondisi bahwa ada ramalan yang sangat baik sampai bulan Mei ya, April atau Mei begitu ya. Apakah memang kemudian rencana itu tadi ya, kalau Pak Bayu berargumentasi ini memang harus disiapkan dari awal. Tetapi pada saat kita produksinya sedang baik ini begitu ya, mengapa rencana itu tadi ya harus disampaikan juga gitu ya kepada publik, dan itu bisa menyebabkan tadi ya hal-hal yang saya sampaikan. Gaduhnya itu ya. Betul. Kemudian yang kedua ada juga hal yang sangat penting Mbak Mano ya, kalau kita mempelajari ya, karena tadi kan kaitan untuk persiapan sampai akhir tahun. Rilis dari dua ya istilahnya badan internasional lah, sebetulnya yang satunya FAO, yang satunya di Amerika USDA, dua-duanya pada pertengahan Februari dan juga akhir Februari itu dari sisi production, dari sisi stok, dan juga yang ketiga yang kita khawatirkan karena COVID dari sisi trade, itu semuanya positif bahwa perkiraan kita di 2021 ini akan lebih baik daripada 2020. Jadi kalaupun misalnya tadi perencanaan itu ditunda ya karena tadi untuk mengantisipasi sampai akhir tahun, itu kelihatannya bisa jadi juga tidak terlalu inline tadi dengan apa yang ada di global juga. Mungkin itu Mbak Mano. Bu Musdalifah sudah mendengar saya dengan baik, Ibu? Iya Mbak Mano. Ya Ibu, silakan. Langsung saja. Mbak Mano, jadi pelaksanaan ataupun kebijakan yang telah diputuskan oleh Kantor Menko Perekonomian akan dilakukan impor sebesar 500.000 ton untuk iron stock. Ini sebenarnya kita perlu melihat, kalau tadi Pak
Firdaus sudah menyampaikan bahwa kalau memang produksi tinggi, kenapa kita melakukan importasi, apalagi ada pertumbuhan produksi. Tetapi yang perlu dipertimbangkan, Mbak, kita sekarang ini sedang dalam masa pandemi. Kemudian tahun 2020 kita mengalami bahwa terjadi stabilitas harga yang sangat baik sepanjang tahun 2020 meskipun kita masuk dalam masa pandemi COVID yang memang seluruh dunia alami dan terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi di hampir di semua sektor. Dan untuk itu yang perlu kita ingat bahwa pada saat tersebut stok Bulog itu tersedia lebih dari 1,5 juta ton. Beras 1,5 juta ton inilah yang menjadi pengendali utama terwujudnya stabilitas harga pangan sepanjang tahun 2020. Yang kita khawatirkan adalah pada di akhir tahun 2020 stok Bulog ada di level 900.000 ton. Sehingga sekitar lebih dari 600.000 ton lebih rendah daripada stok pada awal tahun 2020. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan utama kenapa kita harus menjaga ketersediaan beras sebagai iron stock. Iron stock ini karena kita menghadapi ketidakpastian. Kita yakin, kita tahu data BPS menunjukkan bahwa ada peningkatan produksi pangan, beras, utamanya beras di tahun 2021. Tetapi ini kan baru proyeksi, baru prediksi. Yang kita lihat stok Bulog itu sekarang sudah 900.000 ton, belum yang seperti dikatakan Pak Bayu tadi, sebagian beras diantaranya mungkin sudah turun mutu, yang sudah kemungkinan sudah tidak bisa dikonsumsi, dan lain-lain. Sehingga inilah yang menjadi pertimbangan utama. Kita harus segera memutuskan, pemerintah memutuskan segera bahwa kita harus menjaga iron stock untuk Bulog paling tidak 500.000 ton sepanjang sampai dengan akhir tahun 2021. Dan 500.000 ton adalah untuk menjaga, dan ini sesuai dengan perhitungan Bulog maupun Kemendak, agar supaya sampai akhir tahun 2021 itu kita tersedia stok beras Bulog sebesar 1,5 juta ton untuk menjaga stabilitas harga untuk tahun 2022 selanjutnya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan utama. Sedangkan kaitannya dengan pada saat musim panen, pemerintah sudah memutuskan, karena kita tahu bahwa sudah dirilis oleh Pak Bayu bahwa harga beras dunia sedang meningkat sangat tajam, tinggi, dan kemudian stok global secara menyeluruh di semua produsen beras dunia itu menurun. Ini salah satu yang terjadi di sepanjang beberapa tahun terakhir, dan ini terjadi saat ini. Sehingga hal utama yang harus dilakukan pemerintah bahwa kita harus betul-betul menjamin ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat kita apabila kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan, keadaan kondisi. Ya, ternyata ada permasalahan koneksi lagi. Nanti kita akan coba hubungi Bu Musdalifah dan juga Pak Bayu. Tetapi tujuan dari rencana impor 1 juta ton ini adalah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras itu sendiri. Tetapi bagaimana menenangkan yang sudah resah dan gelisah di daerah? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Ini masih rencana kok yang seharusnya diharapkan tidak kemudian bisa terrealisasi. Tapi pasar dan juga di lapangan daerah ini sudah menerima informasi itu mulai resah. Benar ya Pak Tarto ya? Ya, alhamdulillah kalau ini masih rencana. Kalau rencana itu artinya teman-teman tentunya akan saya beri pengertian bahwa ini adalah rencana. Sekalipun begitu ada isu impor, kalau istilah ekonominya sentimen pasar, tapi kalau istilah di lapangan itu terjadi dampak psikologis dari informasi itu. Nah, pengalaman selama ini itu memang di dalam negeri itu pasti dampaknya menekan harga dalam negeri. Sebenarnya nanti di luar negeri itu justru menaikkan harga informasi itu seperti ini. Karena dibutuhkan. Karena Indonesia itu begitu mau impor
itu biasanya impornya besar. Ya. Dan itu mereka mengintip, apalagi diumumkan 1 juta, wah itu pasti pengaruhnya di luar negeri pasti akan naik. Nah sehingga mungkin ini kalau boleh usul, barangkali boleh diputuskan dalam perencanaan tapi tidak usah diumumkan. Jadi kalau tidak diumumkan itu di dalam negeri tidak berdampak kepada teman-teman di lapangan, tapi juga di luar negeri barangkali juga harganya tetap tidak akan terjadi lonjakan. Jadi seperti market intelligence saja, dan itu sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti itu. Jadi dan keputusan itu tidak harus dilakukan sepenuhnya, itu sudah pernah. Pak Bayu juga tahu, Bu Mus juga pasti tahu, tidak dilakukan sepenuhnya sepanjang bisa dipenuhi dari dalam negeri. Jadi intinya sebenarnya kami tetap ingin berharap pemerintah lebih mendorong agar pengadaan dalam negeri ini bisa ditingkatkan, terutama untuk daerah-daerah produsen. Nah, saran kami juga supaya tidak seolah-olah di daerah produsen nanti gudangnya penuh, ya harus dilakukan move. Dilakukan, dan itu Bulog sudah punya pengalaman panjang tentang hal itu. Misalnya nanti dari Jawa Timur harus di move ke Indonesia Timur atau dari Sulsel, kemudian nanti ada yang di Bengkulu seperti yang disebutkan oleh Pak Bayu tadi. Jadi mengatur move ini juga penting gitu loh. Berapa di sana harus dilakukan sehingga gudang yang ada di daerah-daerah produsen itu bisa menyerap dengan baik dari yang sekali lagi yang diumumkan oleh BPS bahwa kita akan surplus sekitar 4 juta ton. Saya pikir ini kesempatan untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Dan itu yang menurut pengalaman memang biasanya bulan-bulan itulah kita bisa melakukan pengadaan sebanyak-banyaknya. Jadi barangkali kalau 1 juta saja dalam 2 bulan ini mestinya sangat mudah. Tentunya, tentunya harus ada effort yang khusus untuk itu. Pak Bayu, ternyata implikasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, dan ini sudah terlanjur dan orang juga sudah meresponnya dengan berbagai macam tanggapan. Mudah-mudahan saja ketika itu nanti terrealisasi harganya tidak ikut naik. Nah, Kementerian Perdagangan seperti apa upaya untuk bisa mengantisipasi hal ini, Pak Bayu? Justru itu mengapa kok pengambilan keputusan harus dilakukan awal, ya. Dengan demikian kita juga kan ada di dalam pemerintahan itu ada disiplin pengambilan keputusan. Jadi memang dibutuhkan sebuah pengambilan keputusan yang strategik pada level tertinggi dan setelah itu akan dieksekusi. Eksekusinya para eksekutor baik di Kementerian Perdagangan maupun di Bulog punya pertimbangan-pertimbangan teknis. Nah, salah satu yang tadi justru dikatakan oleh Pak Tarto bahwa kalau sampai pemerintah itu melakukan kegiatan atau Indonesia melakukan kegiatan impor, itu biasanya harga di internasional naik. Tetapi untungnya Indonesia punya kerjasama dengan Vietnam dan Thailand, 2 negara yang menjadi pemasok utama beras kalau kita impor. Ada perjanjian yang sudah dilakukan dan itu terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Begitu sudah begitu sudah ada keputusan secara strategik bahwa kita akan mengimpor atau rencana itu sudah disebutkan, maka Kementerian Perdagangan dan Bulog sudah bisa melakukan lockdown atau bukan lockdown misalnya locking price di internasional sehingga kita tidak akan terbawa dengan kenaikan harga. Ini menjadi penting karena ternyata pada akhir tahun 2020 awal 2021, tadi mungkin saya tidak tahu dari Pak Tato atau Bu Mus yang mengatakan, Vietnam itu ternyata mengimpor dari negara lain karena dia harus memenuhi kebutuhannya Filipina dan dia belum punya barangnya, dia terpaksa mengimpor. Jadi memang, dan kalau kita lihat dari data internasional, harga internasional itu sekarang naik dan makin tipis dibandingkan dengan harga di Indonesia.
Nah ini menurut saya juga merupakan indikasi kalau kita lambat dalam mengambil keputusan, nanti pada saat ternyata kita butuh, itu barangnya nggak ada gitu. Jadi memang di sini selalu lah ya, kalau untuk hal-hal yang sifatnya strategik seperti beras, kita selalu dalam posisi yang tidak mudah. Lebih susah, nanti harganya jatuh. Kurang susah, nanti harganya naik terlalu tinggi. Apalagi yang sampai kalau barangnya nggak ada, dan kita tidak bisa punya kemampuan untuk melakukan intervensi. Jadi ini saya pikir adalah hal yang memang setelah diputuskan oleh pemerintah, dan memang kita tentu akan sangat mempertimbangkan mana yang daerah sentra produksi, mana yang bukan daerah sentra produksi dan sebagainya. Surplus 4 juta ton itu mungkin kalau untuk masyarakat pada umumnya kelihatan besar ya. Tapi di Indonesia itu memang dari tahun ke tahun surplusnya 4-5 juta gitu. Jadi bukan sesuatu yang sangat besar sekali, itu sesuatu yang relatif normal dalam konteks negara sebesar Indonesia. Indonesia itu konsumsinya 2,5 juta ton lebih per bulan. Jadi kalau kita tentunya akan gelisah kalau kita hanya punya cadangan untuk 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan gitu. Padahal setelah itu masuk paceklik. Yeah. Nah, jadi hal-hal semacam ini memang adalah hal-hal yang secara strategik dipikirkan oleh pemerintah, dan seperti tadi kita katakan tadi, kita punya juga disiplin pengambilan keputusan yang harus diikuti sedemikian sehingga makanya mengambil keputusan sedini mungkin itu baik. Eksekusinya nanti tinggal melihat pada situasi dan kondisinya. Ya, ya. Kita jeda dulu, Bapak Ibu. Usai jeda nanti saya akan tanya kepada Bu Mus seperti apa kemudian Kemenko Perekonomian mengantisipasi dan mengatasi kegaduhan yang sudah terjadi, termasuk juga strategi untuk bisa mengupayakan agar rencana tersebut mudah-mudahan tidak terrealisasi sehingga serapan gabah ini makin tinggi. Tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan diskusi. Nah, seperti apa kemudian Kemenko Perekonomian mengantisipasi dan mengatasi kondisi yang sekarang ini sudah terjadi. Silakan Ibu Mus. Ya, kondisi yang sekarang ini terjadi ya salah satunya dengan memberikan penjelasan seperti ini, Mbak, bahwa kita memang belum mengimpor pada saat masa panen seperti saat ini. Dan untuk pengaturan kapan panen, kapan waktu dan jumlahnya dan tempatnya itu memang Kemendak dan Bulog yang akan mengatur lebih lanjut. Kantor Menko Perekonomian menerbitkan kebijakan untuk diproses lebih lanjut untuk menjaga sampai dengan akhir tahun 2021. Nah, ini yang menjadi pertimbangan utama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa beras yang kita mendorong Bulog untuk melakukan penyerapan semaksimal mungkin. Dan Bulog sudah mempunyai rencana paling tidak sampai dengan akhir tahun 2021 ini akan menyerap beras, gabah ataupun beras itu paling tidak 1,1 juta ton. Nah, 1,1 juta ton biasanya di musim panen awal seperti saat ini, Maret, April, Mei, biasanya menjadi pegangan utama karena biasanya 70% serapan Bulog ada di musim-musim saat ini. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita, berapa kemampuan Bulog menyerap pada musim panen raya saat ini, sehingga kita bisa perkirakan untuk sampai dengan bulan Desember berapa banyak yang bisa diserap lebih lanjut. Nah, yang perlu pertimbangan utama, serap maksimum Bulog itu ada di awal tahun. Bagaimana dengan masa simpan beras-beras yang diproduksi di dalam negeri? Apalagi saat panen raya seperti ini, kita saat bulan Januari sampai dengan Mei diperkirakan kita masih musim hujan yang sangat tinggi. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan utama kenapa mungkin peran Pak Tarto di sini dengan penggilingannya diharapkan bisa memproduksi beras yang betul-betul bisa memiliki daya simpan yang cukup panjang. Kalau kita memang berharap tidak ada impor sampai dengan akhir tahun. Nah, ini yang menjadi pertimbangan yang perlu kita mungkin dorong semaksimal mungkin untuk petani kita memproduksi gabah dan beras yang memiliki kualitas dan daya simpan yang lebih panjang. Karena biasanya daya simpan dan daya simpan beras kita itu paling maksimal 3 bulan. Jadi kalau sampai dengan Maret paling enggak Oktober sudah harus dilepas semuanya. Sehingga kita untuk menjaga sampai dengan akhir tahun kembali itu perlu effort yang lebih besar lagi. Dan seperti pertimbangan Pak Bayu tadi bahwa
strategi kebijakan importasi ini memang diambil sekarang. Harapannya memang kita mengevaluasi day by day produksi dan serapan Bulog ini. Ibu, cuman kemudian ada yang khawatir, Bulog ini kan sekarang komersil Bu ya, dengan kondisi banyak hal yang kemudian dicabut satu persatu, semisal ketika upaya untuk pemenuhan dana bantuan sosial dan lain-lain, beras untuk rakyat miskin. Nah ini kan dananya, konon kabarnya ini juga tidak sebanyak yang diharapkan, sehingga serapannya pun tidak sebanyak yang ditargetkan. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menguatkan Bulog di sini supaya serapan gabah itu bisa tetap tinggi, Bu? Semestinya kita juga sudah mengundang Bulog sih, Bu, tetapi Bulog tidak mengirimkan wakilnya untuk bisa berdiskusi di sini. Tapi Kemenko tentunya bisa tahu dan bisa menginformasikan kepada kita. Silakan Ibu Mus. Sebenarnya untuk cadangan beras pemerintah itu memang ditanggung oleh oleh pemerintah untuk selisih harga yang dibeli Bulog. Jadi sebenarnya tidak ada kendala dalam hal pembelian beras untuk cadangan beras pemerintah. Karena pada saat melepas, karena kan Bulog sebenarnya termasuk beras impor yang akan diadakan iron stock tersebut untuk dikeluarkan, tidak mudah dikeluarkan ke pasar karena harus sesuai dengan ketentuan yang ada, yang seperti kata Pak Bayu, operasi pasar itu adalah sesuai ketentuan bahwa apabila ada suatu lokasi ketersediaan berasnya tidak cukup dan kemudian harga naik, disitulah permintaan kepada Bulog untuk segera mengeluarkan stok-stok yang ada saat ini ataupun untuk ada bantuan dan kondisi darurat beras Bulog keluar, sehingga hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan utama kenapa kita harus ada iron stock, karena ini adalah alat pemerintah untuk melakukan bantuan dan dukungan. Dan terkait dengan pembiayaan, pemerintah kan ada dana cadangan beras pemerintah. Nah, dana cadangan beras pemerintah adalah pada saat Bulog membeli beras tersebut dengan harga tertentu, kemudian pada saat melepas, kalau terjadi selisih harga yang tertentu, itu akan diganti oleh dana cadangan beras pemerintah. Jadi dukungan ke Bulog sebenarnya cukup signifikan, tetapi terlepas lagi memang harus semuanya memang melalui pemeriksaan BPKP sehingga governance-nya terus berjalan. Jadi sebenarnya dalam hal finance tidak terlalu terkendala karena memang ini adalah program pemerintah, serap gabah dan kemudian menyimpan dalam bentuk stok dan dilepaskan pada saat pemerintah membutuhkan intervensi-intervensi baik untuk operasi pasar maupun untuk bantuan-bantuan pemerintah lainnya. Baik, kita jeda dulu. Usai jeda kita akan lanjutkan diskusinya untuk mencari solusi mengatasi ironi ini. Tetap bersama kami. Kita sudah di segmen terakhir, saya akan minta closing statement langsung saja, 2 menit dibagi 4, silahkan. Ya, yang pertama tadi saya setuju ya bahwa impor ini karena pertimbangan produksi dan stok. Nah, stok ini selain di Bulog, Mbak Mano, ada yang di masyarakat ya, di rumah tangga, di horeca, termasuk penggilingan ya dan petani. Nah, ini harus dihitung betul dengan cermat dan ini yang nanti harus menjadi kesepakatan semua pihak ya, dan tentunya juga ada keterwakilan petani. Sehingga nanti rencana itu jadi atau tidak itu sangat ditentukan oleh data ini. Nah, yang kedua mengingatkan saja bahwa kepedulian kita kepada petani itu bahkan semakin dipertegas di Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 2 pasal, pasal 14 dan 36, itu secara eksplisit menyatakan bahwa impor pangan atau pangan pokok itu harus memperhatikan kepentingan petani dan lainnya. Itu saja dari saya, Mbak Mano. Terima kasih. Silakan Pak Tarto. Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya alhamdulillah kalau ini masih rencana. Dan mudah-mudahan tidak perlu terrealisasi, cukup yang ada di dalam negeri supaya pasarnya teman-teman di lapangan ini jelas. Yang kedua, dalam rangka antisipasi apa yang disampaikan oleh Bu Musdalifah tadi, kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas. Ini kami sudah berjuang terus-terusan tapi belum berhasil. Jadi 94% penggilingan padi yang jumlahnya sekitar 172.000 itu adalah penggilingan padi kecil yang tidak memiliki fasilitas pengering yang bagus, mesin pengering yang tidak ada, kemudian alatnya juga kurang. Nah, karena mereka sebenarnya UMKM,
tolong bisa diberikan kredit murah. Ya. Tidak ingin dibantu gratis. Kredit murah seperti yang lain. Nah, hitung-hitungan kita ya sekitar ada yang sampai 2 miliar, kalau Pak Bayu tadi menghitung sampai 2,5 miliar. Yang ketiga, tentunya kami tetap ingin mendorong betul-betul dalam bulan-bulan ini mulailah dengan pengadaan oleh pemerintah sebanyak-banyaknya. Kami siap untuk teman-teman di lapangan membantu untuk pengadaan ini. Saya kira itu. Konkret. Pak Bayu silakan. Ya, saya kira kita ngurusi beras ini udah berpuluh-puluh tahun lah. Kita punya pengalaman yang panjang mengenai perberasan. Jadi saya pikir teman-teman tidak perlu khawatir berlebihan. Kita tentu akan melakukannya dengan penuh pertimbangan, dan yang di puncak pertimbangan itu adalah pertimbangan kepentingan petani sekaligus juga kepentingan konsumen. Ya. Nah, itu yang pertama menurut saya. Yang kedua adalah bahwa kita tidak bisa parsial melihat perberasan. Kita harus lihat komprehensif. Tadi ada urusan bulog, ada urusan penggilingan padi yang harus ditingkatkan kualitasnya, ada panen yang kebetulan bagus semester ini, dan seterusnya. Jadi kita harus melihatnya secara lebih komprehensif, dan untuk itu lagi-lagi setiap keputusan itu rasanya sudah dicoba diletakkan secara tepat dan bijak di dalam pandangan yang terpadu tadi. Saya sekali lagi, pertimbangan kepentingan petani dan konsumen selalu berada di atas. Ya, Bu Musdalifah silakan terakhir. Terima kasih Mbak Mona. Jadi sebenarnya rencana impor yang sudah diputuskan, sudah disepakati pada rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, ini dalam upaya untuk menjaga, karena kita sekarang ini dalam masa pandemi, di mana kita betul menjaga daya beli masyarakat agar tetap sama seperti pada saat normal, dan ketersediaan stok bulog inilah menjadi tumpuan utama kita untuk menjaga agar stabilitas harga tetap terwujud, dan stok bulog diharapkan sampai dengan akhir tahun tetap terjaga di level 1,5 juta ton. Sehingga upaya rencana impor ini tentu saja dengan pertimbangan Kemendak dan Bulog akan melihat kondisi-kondisi di masyarakat dan tentu saja daya serap, dan juga mempertimbangkan stok akhir di level 1,5 juta ton tetap bisa terwujud. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Musdalifah, Pak Bayu, Pak Tarto, dan juga Pak Firdaus. Sekali lagi ini baru rencana, mudah-mudahan saja tidak terjadi ironi itu, dan yang ada kita akan segera bisa swasembada dengan daya dan upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Saya Brigita Manohar pamit, selamat malam, sampai jumpa.